Oke guys, jadi di sini aku mau sedikit memberikan opiniku tentang kapan saat yang tepat untuk belajar sesuatu ya gitu. Entah itu framework, entah itu tools dan kawan-kawan. Apakah kita perlu belajar fundamentalnya dulu, terus fundamentalnya harus seberapa dalam, baru kita bisa belajar si framework tadi gitu. Misalkan kita mau belajar React gitu ya. Ya walaupun React sendiri aku gak tahu ya, library atau framework, banyak perdebatan juga gitu. Ya mungkin library ya. Atau misalkan Laravel, mau belajar Golang, di Golang juga ada beberapa framework. Kita mending pakai framework atau belajar yang tanpa framework dulu kayak gitu kan. Tahu. Sorry guys, ya ada. Entah kenapa tiba-tiba ada orang jualan tahu. Ya gak apa-apa. Ini udah clear. Oke. Ya, ini video ini aku buat karena banyak teman-teman di komunitas di Gatherloop itu yang biasanya pertanyaannya adalah aku pengen belajar React gitu ya, atau aku pengen belajar X gitu kan. Apa dulu ya yang perlu aku pelajari gitu. Banyak teman-teman yang bertanya kayak gini gitu. Salah satunya ada salah satu temanku kemarin ke Basecamp dan dia lagi belajar front end, dan progresnya sekarang udah belajar HTML, udah belajar CSS, udah belajar JavaScript juga, dan bahkan JavaScript-nya ini udah bisa ke DOM manipulation dan dia udah bisa bikin CRUD gitu ya di client side tanpa connect ke backend gitu. Jadi dia bikin tabel, ada formnya, dia bisa nambahin barang, hapus barang dan kawan-kawan. Ini udah lengkap lah CRUD-nya gitu ya, menggunakan JavaScript aja, jadi DOM manipulation di client side aja gitu. Nah, cuma waktu itu dia kelihatan code-nya itu kurang terstruktur gitu ya. Karena kurang terstruktur, aku kenalin konsep state, aku kenalin konsep props dan kawan-kawan, tapi tanpa menggunakan si React-nya gitu ya. Biasalah aku suka share tentang ini ya, single page application tapi pakai vanilla JavaScript gitu. Nah, setelah dia mempelajari konsep ini nih, state dan kawan-kawan, tapi tanpa menggunakan framework gitu ya, pakai vanilla JavaScript. Pertanyaan selanjutnya yang dia tanyakan adalah yang tadi gitu. Kayak dia bilang ke aku, "Kak, ini ketika aku sudah bisa belajar ini, sudah memahamin si state dan kawan-kawan ini, aku udah siap gak ya ke React gitu?" Nah, terus aku bilang, ya why not gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Tapi yang dia bilang itu adalah dia menunjukkan keresahan gitu ya, dia menunjukkan keresahan, kebimbangan gitu, kayak emang aku udah bener-bener strong ya fundamental JavaScript-nya gitu. Kayaknya nggak segitunya deh, kayaknya aku belum siap buat ke React. Dia ada apa ya, keraguan, ada keresahan di sana gitu yang membuat dia itu terhalang untuk belajar hal yang selanjutnya, misalkan tadi ya React gitu kan. Padahal kalau aku lihat ini udah jago banget. DOM manipulation udah paham, konsep asinkronis di JavaScript udah paham, terus bahkan dia udah bisa bikin CRUD, terus dia juga udah paham konsep state dan kawan-kawan bahkan tanpa pakai React gitu ya. Nggak ada lagi yang menghalangi dia buat lanjut gitu. Cuma tadi ada keresahan tadi gitu ya. Nah, ini menarik karena banyak sekali teman-teman yang memiliki keresahan yang sama, aku rasa gitu. Nah, gimana caranya aku menghadapi hal-hal ketika aku di posisi yang kayak gitu dulu gitu, ketika aku masih belum tahu React dan kawan-kawan. Nah, menariknya adalah aku ngerasa ketika belajar React pertama kali itu kayaknya tahun berapa ya? 2017, 16 kayaknya enggak. 16 masih kenal React Native. Aku belajar React Native dulu BTW sebelum ke React gitu ya. Ya agak lompat ya. Baru ke React-nya. Tapi JavaScript dasar, basic-basic DOM itu udah bisa, tapi nggak yang canggih-canggih, dasar-dasar banget lah. Bahkan jQuery aku nggak belajar waktu itu. Nah, aku langsung belajar ke React gitu kan, belajar ke React. Nah, ketika langsung belajar ke React, udahlah ya, langsung banyak hal-hal baru di sana gitu kan. Aku Webpack belum belajar, Babel bahkan belum belajar, ECMAScript dan kawan-kawan tuh belum belajar juga gitu. Jadi banyak hal baru di sana. Nah, tapi yang membuat aku bisa tetap lanjut dan bisa paham dengan si React, bahkan sampai di titik sekarang udah udah benar-benar paham sama komponen-komponen dalamnya, state lah, props dan kawan-kawan, bahkan bisa bikin itu tanpa perlu pakai framework gitu ya, maksudnya bikin pakai JavaScript vanilla JavaScript tuh bisa. Itu karena ketika aku belajar ke sebuah framework, kemudian ada konsep yang aku gak pahamin, aku taruh dulu nih framework, kemudian aku balik dulu untuk belajar si fundamentalnya. Misalkan ketika aku udah lupa ya spesifiknya gimana, ini aku cuma kasih contoh aja waktu itu yang aku ingat ya. Aku ke React,
waktu itu masih kelas komponen 2017 itu. Dan aku baru pertama kalinya lihat konsep kelas di JavaScript gitu kan. Aku pikirnya apa gitu kan. Aku baru tahu ada konsep kelas di JavaScript. Pertanyaannya adalah ini punya React, jadi kelas di JavaScript itu datang karena ada React atau memang si JavaScript sendiri punya fitur kelas gitu. Karena aku belum pernah tahu si JavaScript ada kelas. Ya udah, si React-nya aku taruh dulu. Kemudian aku browsing-browsing tentang si kelas di JavaScript ini. Nah dari situ aku kenal ECMAScript, kenal Babel dan kawan-kawan kayak gitu. Jadi aku taruh dulu React-nya, aku belajar itu. Begitu seterusnya gitu. Ketika aku menemukan konsep-konsep baru di React, aku taruh dulu React-nya, aku pelajarin lagi fundamentalnya. Terutama ketika konsep-konsep baru tadi itu kayak membuat aku bingung gitu ya, gak bisa lanjut. Yang aku inget banget nih, aku sekarang baru inget. Yang aku inget banget itu adalah ketika ngomongin soal konsep this di kelasnya JavaScript gitu ya, karena kayaknya agak sedikit berbeda dengan this yang ada di Java gitu. Jadi itu benar-benar bikin aku bingung, nggak paham ini this ini merefer kemana. Jadi aku tutup dulu si React-nya tadi, si kelasnya tadi, aku belajar konsep this dan kelas di JavaScript kayak gitu. Jadi terus seperti itu. Nah dari situ poinnya apa? Poinnya adalah sebenarnya kalau teman-teman bingung apakah teman-teman udah siap untuk belajar sesuatu atau enggak, misalkan belajar framework tadi, memang benar fundamental tuh sangat penting gitu agar proses kita tuh smooth, lancar, step by step gitu kan. Tapi kalau sampai itu mengganggu teman-teman, misalkan aku pengen belajar React tapi aku takut fundamentalku kurang gitu kan, iya gak apa-apa, coba aja sampai teman-teman itu stuck, sampai teman-teman bingung ini codingan apaan gitu kan, atau nemuin konsep-konsep baru tadi. Nah, ketika menemukan konsep-konsep baru tadi, itu taruh dulu si framework yang teman-teman pelajarin, taruh dulu, kemudian balik lagi belajar fundamentalnya. Khawatirnya, ketika teman-teman itu terlalu takut, terlalu overthinking dengan fundamental, teman-teman akan mencoba mempelajari fundamental yang ada. Dan masalahnya adalah, kita nggak pernah tahu fundamental itu sedalam apa, sefundamental apa gitu ya, karena tadi gak ada habisnya. Misalkan kita mau belajar React, ini kalau misalnya mau ditarik-tarik terus tuh bakal kemana-mana. Misalkan kita mau belajar React, kita harus paham soal JavaScript dulu gitu kan, basic JavaScript lah. Apakah basic JavaScript udah cukup kayak perulangan, percabangan, dan kawan-kawan? Kalau mau dikejar-kejar lagi fundamentalnya, sebenarnya gak cukup. Belajar DOM manipulation, beres, belajar DOM manipulation sudah bisa. Apakah sudah cukup? Ini kalau mau dikejar cukup-cukup enggaknya ya, kayaknya gak cukup juga. Kita perlu paham dulu konsep props, konsep state, client-side rendering, client-side routing, tanpa menggunakan si React kalau mau ngomong ngejar fundamentalnya. Tapi apakah itu juga cukup gitu kan? Sebenarnya enggak juga. Sebelum kita belajar bisa client-side rendering, ya berarti kita harus paham yang konsep server-side rendering gitu ya, yang yang masih modelnya full stack gitu kan, semua di render di server. Kan kita pakai PHP gitu ya. Jadi ya dapat ya poinnya ya. Intinya adalah ketika kita mencoba overthinking ke fundamental, itu gak akan ada habisnya gitu. Tapi yang mau aku garis bawahi di sini, aku bukan bilang fundamental tidak penting ya, kayak kalian gak punya fundamental udah langsung ke React, langsung ke Laravel, langsung ke apapun itulah framework yang terbaru. Bukan, tapi poinnya adalah teman-teman jangan overthinking terhadap fundamental. Ketika kalian udah belajar fundamentalnya gitu ya, ngerasa udah cukup, jangan overthinking, langsung coba aja, langsung coba belajar frameworknya kalau emang teman-teman pengen belajar framework itu. Kemudian ketika ada hal-hal yang ngeblocking teman-teman untuk memahami framework itu karena memang ada gap di fundamentalnya, nggak apa-apa, itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman udah tahu ada gap fundamental di sana tapi nggak mau kembali. Nah ini masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan ketika kita baru belajar gitu ya. Seolah-olah kita itu nggak mampu untuk memahami framework itu. Kita coba belajar framework, ternyata ada konsep baru dan kita ngerasa kayak, aduh kok aku nggak paham ya sama konsep-konsep ini. Terlalu banyak konsep baru di sana, kayaknya aku emang nggak bisa belajar framework ini, nggak ahli atau nggak paham tentang framework ini. Sebenarnya bukan ngomongin soal kemampuan atau kepintaran dan kawan-kawan ya. Aku pun juga banyak struggling ketika mencoba belajar hal baru gitu kan. Dan baru sadar ternyata banyak fundamentalku yang kurang sebelum ke arah sana. Gak apa-apa aku balik dulu gitu. Banyak momen yang seperti itu juga gitu. Jadi gak ada masalah menurutku gitu. Asalkan tadi teman-teman mau break dulu,
belajar frameworknya tadi itu, kemudian balik lagi ke fundamentalnya kayak gitu. Dan sebenarnya gak cuma apa namanya bisa diterapkan ke framework juga sebenarnya. Maksudnya nggak bisa diterapkan ketika ya ada tahu lagi guys. Gak tahu itu masuk apa enggak. Ya. Oke, udah selesai. Lanjut lagi ya. Nah, kayaknya si konsep belajar tadi itu gak cuma bisa diterapkan ketika lagi belajar framework aja. Maksudnya gini, tadi kan kita lagi belajar framework, ketemu konsep baru, kita tahu dulu frameworknya, kita belajar fundamentalnya. Tapi kayaknya juga bisa diterapkan bahkan ketika kita gak belajar framework gitu ya. Misalkan nih, contoh kita sudah selesai belajar basic programming misalkan. Basic programming, percabangan, perulangan, dan kawan-kawan. Entahlah itu pakai bahasa pemrograman apa, Java lah, Golang lah, JavaScript, apapun bebas. Terus di saat itu kita memutuskan untuk cari tutorial gitu ya, untuk bikin sesuatu gitu kan. Kita cari tutorialnya, nah ternyata di tutorial itu ada konsep-konsep yang baru kita lihat di saat itu. Entah keyword, entah konsep topik, apapun itu yang disebutkan yang kita masih asing gitu. Ya udah, daripada kita lanjut gitu ya. Apalagi sampai lanjutnya ini maksa, kayak banyak yang kita bingung kodenya, terus banyak error yang kita gak paham gara-gara ada konsep baru ini. Kita taruh dulu tutorial tadi itu, kita balik belajar fundamentalnya gitu. Itu gak akan lama harusnya. Kayak kita belajar 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam lah mungkin maksimal belajar fundamental tadi itu yang kita baru temukan tadi itu. Kemudian kita balik lagi ke tutorialnya atau framework atau hal-hal yang baru yang ingin kita pelajari tadi. Harusnya kita udah fresh, bisa lebih lancar. Itu lebih make sense daripada kita ikut tutorial atau lagi belajar framework terus stuck karena ada konsep baru. Terus kita coba-coba gitu ya kayak gimana kalau line yang ini dihapus, gimana kalau line itu dihapus, gimana kalau aku tukar line-nya dari yang sini jadi kayak gini, kita tukar-tukar, kita hapus file sana sini, coba sana sini gitu. Itu biasanya kalau lagi lagi blunder kayak gitu bisa berjam-jam biasanya gitu kan, stuck 2 jam, stuck 3 jam, stuck berhari-hari gitu kan, nggak ketemu-ketemu gitu. Padahal di tutorial udah sama, tapi di codingan kita udah sama, tapi kok masih error-error aja, kok nggak sama kayak gitu kan. Bisa berjam-jam dan kawan-kawan. Bayangin kalau misalnya kita stuck 2 jam atau 3 jam, kita gak dapat apa-apa. Coba bayangin kalau 3 jam ini itu kita pakai buat belajar fundamentalnya tadi itu. Ini udah beres, sudah belajarnya nih. Kita udah pegang ilmu baru gitu, ilmu fundamental baru. Yang ketika kita sudah belajar ini, ilmu fundamental baru, kita balik ke framework atau tutorialnya tadi, kita langsung wah, ini loh yang aku salah tadi. Ternyata aku setupnya bagian sini salah, atau setupnya di bagian sana salah, code-nya di bagian sini salah, dan kawan-kawan kayak gitu sih. Iya, kayak gitu. Jadi kembali lagi poinnya terakhir, jangan takut buat belajar framework ketika teman-teman udah belajar fundamentalnya gitu ya. Tapi jangan langsung lompat ke framework juga. Pastikan teman-teman belajar fundamentalnya walaupun dikit banget, gak apa-apa gitu. Teman-teman bisa tanya-tanya ke teman-teman di komunitas dan kawan-kawan fundamental apa yang perlu dipelajarin agar bisa cukup belajar ke frameworknya atau topik-topik selanjutnya kayak gitu. Dan jangan terlalu overthinking juga, maksudnya jangan terlalu perfeksionis kayak aku harus mempelajari semua fundamental yang ada sebelum aku belajar ke framework kayak gitu. Karena itu malah menghambat teman-teman buat belajar kayak gitu sih. Ya mungkin dari aku itu aja. Kalau teman-teman ada hal-hal lain yang pengen di-share atau permasalahan-permasalahan lain yang pengen disampaikan, pengen didiskusikan bareng diriku, bisa langsung kontak diriku aja. Di Gatherloop ada grupnya, tinggal klik di browser gatherloop.co/join, itu langsung masuk ke grup WA-nya. Di sana ada nomorku, jadi kalau teman-teman mau sharing dan kawan-kawan itu bisa langsung kontak aja kayak gitu. Atau mau datang langsung ke Basecamp Gatherloop, ada di gatherloop.co/location, bisa teman-teman akses di sana. Kalau lagi di Probolinggo gitu kan, kita bisa ngobrol banyak hal terkait pemrograman, karir, dan kawan-kawan kayak gitu. Oke, itu aja dari aku guys, thank you.